Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Mari kita bersama-sama berdoa mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah hari ini kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau menambahkan kebenaran-Mu lewat firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama, dan biarlah itu boleh memperlengkapi kami dalam perjalanan sepanjang hari ini. Besertalah dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan Zakaria pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan, dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hidup saudara ada dalam situasi yang chaos? Ada dalam situasi yang kacau? Perjalanan hidup yang serba tidak terduga? Saudara sedang diamuk oleh gelombang? Kehidupan saudara bagai roda yang sedang berputar, dan sekarang saudara ada di posisi yang terbawah. Segala sesuatu dalam hidup kita terasa begitu membingungkan. Segala sesuatu dalam hidup kita mungkin terasa begitu kacau, berantakan, dan kita merasa tidak berdaya untuk keluar dari jerat maut. Kita merasa tidak berdaya untuk keluar dari lembah kekelaman yang sedang kita hadapi hari ini. Umat Tuhan juga sama. Itulah sebabnya Tuhan menghukum mereka. Zakaria pasal 5, Zakaria pasal 6 menggambarkan apa yang Tuhan lakukan ketika umatnya itu membiarkan dosa tinggal di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan mereka menjadi orang yang permisif, menjadi orang yang membiarkan dosa ada di dalam keseharian mereka. Mereka mungkin tidak mengikuti, tapi mereka juga tidak menolak. Artinya mereka menjadi orang yang kompromi, dan orang yang kompromi artinya menganggap itu juga tidak ada salahnya. Tidak apa-apalah, cincai-cincai aja. Sehingga dengan demikian sebetulnya mereka juga mengikuti pola hidup yang berdosa dari orang-orang yang ada di sekitar mereka yang tidak mengenal Allah. Dan karena itu Tuhan murka, Tuhan membuang mereka, Tuhan menghukum mereka. Karena apa? Karena ada dosa dan pelanggaran, ada orang-orang penipu yang dibiarkan, ada orang yang bersumpah palsu, ada kefasikan yang dibiarkan merajalela di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan kita bukan Tuhan yang senang atau biarlah umatku berdosa, nanti aku hukum sekali aja, biar lenyap semuanya. Tuhan kita bukan Tuhan yang demikian. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak suka melihat dosa. Dia harus menghukum manusia karena keberdosaan mereka. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan cuma sekedar menghukum, tapi menyediakan sarana supaya umatnya itu dapat diselamatkan. Supaya umatnya itu bisa kembali lagi mengikuti apa yang Tuhan ingini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 12 dan 13 yang tadi kita baca menunjukkan penabisan, penobatan Yosia bin Sefanya, yaitu orang yang menggambarkan Yesus Kristus yang akan datang. Ayat 12 dan 13 yang tadi kita baca bersama menggambarkan ada tunas yang muncul. Dan ini menuju kepada figur Yosia untuk jangka pendek. Yosia merujuk kepada figur Yesus Kristus untuk jangka panjang, untuk waktu-waktu kemudian. Jadi tunas ini merujuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah tunas. Tunas yang akan tumbuh tengah-tengah kegersangan, di tengah-tengah kegalauan umatnya. Tunas yang akan menjadi jalan keselamatan. Tunas yang akan menjadi jalan pendamaian bagi umatnya. Dan ketika tunas itu hadir dalam kehidupan umatnya, ada shalom, ada damai sejahtera. Yang kacau jadi tenang, yang berantakan jadi teratur lagi. Ada perubahan yang berbeda di dalam kehidupan umat Tuhan ketika tunas itu hadir. Bagaimana dengan kehidupan kita?
Kalau hidup kita kacau, kalau hidup kita berantakan, dan kita merasa bahwa kita sedang dihukum oleh Tuhan karena dosa dan pelanggaran kita, atau kita sedang bergumul, karena kehidupan adalah rangkaian pergumulan, bukan? Kepada siapa kita datang? Kepada siapa kita mengadu? Apakah kepada tunas yang sejati, yaitu Yesus Kristus? Apakah kepada Dia yang adalah Shalom, yang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia, yang sanggup menenteramkan hati kita, yang sanggup memberikan kekuatan, yang sanggup memberikan semangat di tengah-tengah seluruh pergumulan kehidupan kita? Hari ini apakah engkau berjalan dalam kebingungan, dalam kegalauan? Engkau ribut dengan suamimu, ribut dengan istrimu, engkau tengkar dengan anak-anakmu, engkau tidak mengerti apa yang sedang terjadi dengan kehidupan keluargamu, engkau tidak mengerti mengapa pekerjaanmu menjadi begitu sulit dan menjadi begitu berat untuk dijalani. Bahkan mungkin engkau sedang bergumul dengan imanmu. Hari ini, ingatlah bahwa ada Shalom yang sejati, yaitu Yesus Kristus yang hadir dalam kehidupanmu. Waktu tunas itu muncul, ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Dia adalah Tuhan yang menolong. Dia adalah Tuhan yang mendamaikan. Oleh sebab itu, apapun situasi kehidupan hari ini, apapun bencana yang sedang kita hadapi, apapun dosa dan pelanggaran yang sedang engkau hidupi, hari ini datang kepada Tuhan, berbaliklah kepadanya dan minta tolong sebelum Tuhan menghukum engkau. Jangan sampai hukuman Tuhan menimpa kita. Oleh sebab itu berbaliklah dengan segera dan nikmati damai sejahteranya yang membuat kita bebas dari segala beban dosa dan pelanggaran dan menjalani sebuah kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berarti. Kesulitannya akan tetap ada, pergumulannya akan tetap sama, mungkin akan jauh lebih berat, tapi ada pertolongan dari Tuhan yang selalu tersedia sampai kita menutup mata. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur. Firman-Mu adalah ya dan amin. Mengingatkan kami lagi bahwa Engkau tidak suka kalau kami hidup dalam dosa. Engkau tidak suka kalau kami membiarkan dosa terus ada di dalam kehidupan kami. Engkau ingin kami bebas dari dosa. Kalau kami tetap dalam dosa, Engkau pasti akan menghukum kami. Oleh sebab itu, Engkau menyediakan jalan pendamaian, yaitu Yesus Kristus, tunas yang sejati. Waktu Kristus Yesus ada dalam hidup kami, maka hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami diselamatkan, kami ditolong, kami diperdamaikan kembali dengan Allah, dan kami juga diperdamaikan kembali relasinya dengan sesama manusia. Oleh sebab itu Tuhan, dengan semua kekacauan hidup kami hari ini, biarlah kami boleh menyerah lagi kepada Tuhan, dan Engkau menolong kami, supaya kami boleh menemukan Shalom yang sejati, yang mengubah kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam terang-Mu, terang yang mulia, terang yang menyelamatkan itu, di dalam terang yang mengubah kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, sertai perjalanan hari ini, sehingga perjalanan hari ini boleh menjadi perjalanan yang juga membawa damai sejahtera bagi orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.